Sampurasun sadayana orang Sunda. Kembali lagi di channel Asli Sunda 2. Dan di sini saya bersama bintang tamu yaitu Teh Ira. Dia itu mahasiswa Universitas Siliwangi, betul kan Teh? Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Di sini kita bukan mau apa ya? Bukannya mau apa? Jadi bukan mau mengumbar-ngumbar lah gitu kan. Di sini cuma kita mau bersharing doang tuh. Mungkin bagi kalian yang menonton video ini, mungkin bagi yang open mindset sih ya bisa dipahami gitu. Tapi kalau orang yang ya gitulah gitu, susah gitu tau. Tebenang di bejaan ku kolot gitu tau. Oke, kembali ke Teh Ira. Teh Ira, bener kan Teh Ira nama Teh? Oke, Teh Ira. Di sini saya mau kita sharing lah, di sini kita sharing berbagi pengalaman, berbagi ilmu ya. Teteh sebagai mahasiswa Unsil yang berpendidikan, sedangkan saya di sini cuma orang yang biasa dan tidak berpendidikan. Terlalu berat ya disebut orang yang berpendidikan. Iyalah, ya setidaknya kan iya kan itu realita. Nah, di sini kita membahas di sini teh antara itu antara drama dan realita. Apa sih drama-drama gitu kan? Untuk zaman sekarang kan kayak misalkan cewek-cewek gitu kayak berdrama gitu. Kayak misalkan contoh kan gitu tuh ya. Kayak diputusin gitu kan. Kayak diputusin tuh kayak kayak bikin apa gitu, mengumbar kesedihan, bikin status WA atau mungkin IG atau mungkin apa gitu, kayak mereka tuh kayak apa gitu, kayak di dalam drama gitu, kayak bener-bener apa gitu, padahal ya kalau emang udah diputusin ya udah gitu, biarin aja. Itu sih yang saya mau resahkan itu, kayak seperti itu. Kenapa sih gitu orang-orang tuh kayak lebih banyak ke drama gitu, bukan ke realita gitu sih maksud saya mah gitu. Terus di saat mereka ya gitu berdrama-drama atau apalah, bucin atau mungkin bisa dikatakan pasangan-pasangan gitu kan, apalah, ternyata pas di saat dibawa ke real gitu, ke kehidupan, kayak gak siap gitu. Contohnya bagaimana ya, misalkan contoh seperti ini teh, mereka itu udah komitmen ya kan, terus udah menjalani gitu, udah jujur, udah komitmen, dan ternyata mereka itu saat dibawa ke dunia nyata gitu, ternyata mereka tuh belum siap gitu. Padahal mereka tuh udah komitmen gitu dari dulu, dari awal udah kayak mau menyambung gitu, ternyata pas di suatu hari mereka jadi dituntut untuk untuk serius, ternyata tidak bisa gitu. Nah itu sih. Ini Kemana? oke, paham kan? Nah itu sih maksud. Tapi untuk penonton, siapapun yang nonton, mohon maaf kalau emang ini ada di Anda gitu kan. Kalau emang pun ada di Anda yang menonton, nah mohon maaf, saya bukan mau menyinggung, tapi ya setidaknya gitu kan. Itu harus jadi pelajaran buat kita gitu, betul kan? Betul nggak? Iya. Ya itu harus jadi pelajaran gitu buat kita. Berarti kembali lagi ke diri kita gitu. Mungkin kita berpikir positif bahwa itu bukan jodoh kita yang pertama. Yang kedua, mungkin kita harus lebih kerja keras lagi, atau mungkin kita harus lebih baik lagi lah gitu. Jadi jadi kita itu bukan cuma di situ gitu, kita harus lebih berkembang lagi gitu maksudnya. Nah harus ke situ sih maksud saya mah. Coba tanggapan Teteh seperti gimana gitu. Jadi kalau itu sih kayaknya bukan kayak drama ya, kalau itu kayak kesiapan hati sama nafsu. Oke. Itu jadi bukan ke arah drama. Kalau misalkan tadi bilangnya kita tuh udah komitmen nih, pengen lanjut, misalkan pacaran ya, pacaran dalam suatu hubungan pacaran itu dia tuh pastinya udah ada komitmen satu sama lain. Nah biasanya yang cewek ya, kaum hawa, dia biasanya yang suka ngajak nikah atau tunangan. Betul. Tunangan. Sebenarnya dia sendiri aja gak siap gitu. Iya. Sebenarnya di sini tuh yang disalahkan itu
bukan dia melakukan sebuah drama, tapi dia itu mengambil keputusan karena nafsu, bukan karena hati, karena kesiapan gitu. Kalau menurut aku, soalnya kita itu kalau misalkan mau ngambil tindak lanjut ke arah serius, misalkan tunangan atau nikah, kita tuh harus benar-benar berpikir jernih. Kenapa kita harus berpikir jernih? Karena kehidupan kita itu bukan saat itu. Maksudnya saat itu tuh saat melakukan tunangan atau pernikahan. Tapi kehidupan nyatanya adalah setelah kita melakukan pertunangan dan pernikahan. Jadi kehidupan nyata itu setelah pernikahan. Nah, setelah akad ya, halal. Nah, jadi menurut aku itu kalian itu harus siapin diri dulu deh. Soalnya khususnya ya kalau kita tuh manusia. Iya. Seperti hadis Rasulullah bilang juga, kita tuh harus disiapin tuh ada 4 hal: ilmu, mental, fisik, sama finansial. Nah itu. Khususnya saya pribadi ya, saya juga pernah tuh ngalamin. Iya. Nah ini saya suka nih. Tapi kalau saya sih bukan saya yang ngajak nikah, tapi adalah orang. Saya kenal dia, tapi kita nggak pacaran. Emang waktu SMA nggak pernah sih pacaran. Itu dulu ya. Jauh sebelum sekarang. Dulu tuh kayak kalau aku pacaran itu emang buat ngejauhin orang-orang yang suka dan ngajak serius. Gitu. Soalnya berarti teteh mah kayak orangnya teh kayak pengen mencari dulu suatu hal, betul kan? Iya, kayak pengen mencari. Karena emang waktu itu ilmu sama fisik saya nggak kuat. Oh, belum siap. Belum siap. Soalnya gini, kalau kita menikah itu kita harus punya ilmu dulu. Kenapa kita harus punya ilmu? Nanti kita harus mendidik anak. Udah gitu kita kan harus jadi memberikan solusi ya buat seorang suami. Nanti kan suami kita juga kan dapat masalah. Dalam sebuah rumah tangga pastilah ada masalah. Pasti ya. Walaupun kita belum mengalami kan, kita sudah ada gitulah. Ya, kita juga kan pastinya berkeluarga. Kita memandang, kita perhatikan tuh orang tua kita, pasti ada cekcok lah atau pertengkaran gimana. Di situ juga kan kita harus menanggapi dengan bijak, dengan dewasa. Nah, itu yang belum saya dapatkan. Saya belum bisa ngasih solusi buat suami saya. Nanti kalau dia tiba-tiba bete banget sama aku gitu, terus tiba-tiba dia nyari orang lain, nyari ketenangan orang lain, terus nyari rasa nyaman dari orang lain karena orang lain lebih dewasa, lebih kayak pengetahuannya lebih luas gitu. Nah, aku takut itu. Nah, udah gitu mental aku belum kuat waktu itu. Emang mental saya itu belum kuat. Kenapa belum kuat? Karena seperti sekarang aja ya, waktu itu bukan sekarang. Waktu itu saya dimarahin, masih kayak ngedon gitu, pernah kabur. Itu pernah kabur. Itu sangat kekanak-kanakan ya Allah, benar. Iya. Kabur kayak ya Allah, apalagi nanti Terus udah gitu fisik saya tuh belum kuat. Dimana nanti ada tekanan batin, pastinya komplit sana sini tuh fisik saya belum kuat. Saya masih kayak kanak-kanak gitu. Masa iya sih saya mau harus nikah, terus nanti saya ngurus anak, udah gitu saya juga ngurus suami. Tapi kalau masalah ngurus itu emang itu kewajiban. Tapi di situ tuh saya tuh belum kuat, fisiknya belum kuat gitu. Terus kemudian finansial. Kalau finansial sih kalau perempuan emang tidak terlalu gitu kan ya. Dan kalau masalah finansial percaya aja sama Allah aja gitu. Asalkan kitanya punya keyakinan. Karena kalau kita mikir finansial itu datangnya dari diri sendiri, itu kita terlalu sombong. Kita itu yakin aja bahwa Allah itu maha baik gitu aja sih. Itu sih waktu itu. Oh, jadi untuk kelebihnya, untuk ke jenjang yang lebih serius mah kita harus mempunyai kesiapan yang matang gitu kan, kesimpulannya. Jadi ada 4 gitu: ilmu, mental, fisik, sama finansial. Oke, siap. Mantap. Jadi jadi ya saya sendiri, saya pribadi gitu kayak terbuka gitu. Berarti untuk sekarang saya juga kayak
kayak ya iya ya gitu, kayak tidak berpikiran ke sana gitu. Soalnya kayak saya masih belum siap gitu. Oke, siap. Terima kasih Teteh, dan selanjutnya kita bahas apa ya? Oh iya bentar, mau pengen nambahin dulu. Yo, oke. Gini nih, pernikahan itu bukan suatu kehidupan yang sebentar. Setuju. Pernikahan itu suatu ibadah yang amat panjang. Bisa dibilang juga itu sampai sampai akhir hayat kita gitu. Jadi kalau harus pikir nikah itu kita harus benar-benar matang gitu aja. Tapi bukan berarti ngebatasin gitu. Oh berarti aku tuh harus gini-gini. Kita juga bisa belajar. Intinya tuh kita harus benar-benar siap. Siap dari segala hal kan. Ya aku juga pernah bilang sama si Deparit ya. Iya. Tentang pernikahan dini. Pernikahan dini. Ya. Kebanyakan di sini tuh nikah bukan karena mereka itu benar-benar siap, tapi karena mereka itu terlalu mengundang nafsu. Nafsu bukan karena siap tapi nafsu. Contohnya nafsu seperti apa? Misalnya dia tuh suka banget sama dia, nggak mau sama orang lain, jadinya dia nikahin. Nah itu. Padahal pas dia udah nikah, tiba-tiba dia cerai gitu aja, tanpa memikirkan pas dia pertama kali nikah itu karena apa. Nah itu, jadi pernikahan dini di sini aku nggak ngelarang untuk pernikahan dini, justru itu tuh sesuatu yang bagus. Karena Rasulullah juga kan nikahnya di usia dini ya. Tapi kita juga harus mencontoh Rasulullah nikah itu dengan kesiapan ilmunya, mentalnya, fisiknya, seperti itu gitu. Kita contohlah Rasulullah seperti apa gitu. Mungkin kita nggak bisa benar-benar mencontoh Rasulullah dengan baik, tapi setidaknya kita belajar gitu aja sih. Oke. Yes, gitu doang temannya. Oke. Baik, terus di pengalaman ya, di dalam pengalaman. Untuk pengalaman kayaknya sih lebih banyak saya ya daripada Teteh, benar kan? Iya, betul. Untuk itu pengalaman pasti. itu udah jelas kan? Itu udah pasti kan? Untuk pengalaman kayaknya lebih banyak saya gitu daripada Teteh gitu. Kok Teteh apa ya panggilannya? Teteh aja ya, nggak apa-apa ya. Aduh, kok kayak gimana ya? Aku yang lebih muda dipanggil Teteh. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi kesannya aku tuh kayak kalau dipanggil Teteh dalam usia muda itu kayak awet tuh muda gitu. Ya itu kayak berkesan seperti itu gitu kayak. Nah untuk pengalaman nih, untuk saya mengutarakan pengalaman saya pribadi. Waktu masih nganggur lah dulu tuh saya kayak pengalaman ya pernah kerja di sinilah, kerja di situlah gitu. Terus jujur emang saya mah orangnya dari dulu juga dulu sebelum di sini ya dulu saya tuh lingkungan saya tuh kayak orang-orang yang benar-benar apa ya kayak tidak support gitu dengan saya pribadi gitu, kayak ada yang ngebully lah, ada yang menghina lah gitu, ada yang apalah gitu pokoknya mah bikin otak gitu, bikin kayak ya masih untung gitu bertemu orang-orang yang open mindset gitu, jadi saya kayak terbuka gitu. Coba saja kalau saya nggak bertemu misalkan Teteh, Guik atau mungkin Erika atau mungkin siapapun, mungkin saya nggak bakalan seperti ini. Justru nanti apa jadi kalau nggak bertemu kalian gitu, kayaknya saya tuh jadi orang yang pendendam gitu. Soalnya kan Teteh paham kan, ketika orang lebih ditekan itu bisa mengundang suatu kejahatan gitu, kayak bikin mau balas dendam lah atau apalah gitu. Nah itulah sih pengalaman saya mah. Nah dulu emang sih Teh, jujur ya pengalaman saya tuh dulu emang kalau bahasa Sundanya mah kumpul kebo, jujur kumpul kebo, terus minuman gitu, jujur. Terus anak-anak geng motor, jujur saya itu memang banyak lah gitu. Yang paling saya ingat itu ya itu 3 gitu, pernah kumpul kebo, pernah mabok-mabokan, pernah ikut geng motor, itu saya pernah gitu. Ya mungkin Teteh gitu menanggapi pengalaman saya gitu, mungkin gimana gitu, Teteh ada masukan buat saya atau gimana gitu. Oke, tadi tanggapan tentang yang pertama bully. Iya, aku juga pernah ngalamin tuh bully. Oke, seru nih. Bully, iya. Waktu SD itu paling parah sih. SD paling parah soalnya waktu itu posisinya nggak ada orang tua. Waktu itu kan aku tinggalnya nggak sama orang tua tapi sama nenek. Orang tua merantau,
karena emang kebutuhan ekonomi. Kita juga nggak punya rumah, jadi kita kontrak, dan itu membutuhkan biaya gitu. Jadi orang tua kerja keluar kota, jadi aku tinggal sama nenek. Di situ aku dapat bully, bukan dari teman aja, tapi dari lingkungan sekitar, kayak tetangga kayak gitu. Emang kalau dibilang dulu tuh, kalau aku nggak kerja, misalnya dulu tuh aku dapat uang kayak mulung manggis ke apa, ke kuburan. Kalau dibilang itu hutan gitu kan. Iya. Leuweung lah. Leuweung gitu leuweung. Eta mulung ka leuweung. Kayak pas pulang-pulang ngaji subuh di sana. Terus mulung manggis, udah gitu dijual di kantin sekolah, dapat uang tuh 1.000 gitu. Udah gitu di situ ya dapat tuh hinaan gitu. Wah, kamu pemulung gini. Nggak apa-apa. Kan ini hidup aku. Mereka aku gitu. Kalau masalah hidup kita masing-masing aja gitu. Iya betul. Kalau aku sih menganggapnya gitu. Sampai orang-orang itu banyak yang emang dulu kan aku nggak punya TV. Terus aku juga kan tinggalnya dulu tuh sama cucu anak paman. Anak paman. Halo. Nah, sama anak paman dia tuh kan suka nonton TV gitu. Jadi kita tuh kalau pengen nonton TV ya ke rumah tetangga gitu. Nah, iya. Rumah tetangga itu dia tuh punya anak cowok, anak cowok gitu. Terus tiap sekolah itu dia tuh suka bilang, jangan nonton TV ke rumah gue gitu. Kamu tuh jangan nonton TV ke rumah aku gitu. Udah nggak usah nonton TV gitu. Kalau kamu nggak punya TV, ya udah nggak usah nonton gitu. Itu kayak apa ya, kayak ngelarang gitu, ngelarang kan? Ya, udah gitu, aku masih ingat dulu tuh kita tuh naik mobil. Dulu tuh kan ada uwa ke rumah, ngejenguk aku. Terus dia tuh ngajak kita main, anterin ke mobil. Udah gitu kita turun mobil, tiba ada tetangga, ih orang nggak punya pakai naik mobil segala gitu. Oke, nggak apa-apa. Itu orang sekitar. Iya, sekitar. Oh, masih ingat. Lanjut. Oh ya, nggak apa-apa. Emang itu nangis. Emang ya nggak. Ya itu hal yang wajar ya. Hal yang wajar, iya dong. Itu hal yang wajar kalau menangis. Nangis, nggak apa-apa. Oke. Itu posisi aku pengen curhat sama siapa. Orang tua nggak ada. Oke. Curhat ke temennya siapa gitu. Iya. Ya Allah, ini sama siapa? Udah gitu kan keluarga juga sama siapa gitu, nggak ada pegangan. Emang aku deketnya sama mama gitu. Jadi ya Allah, ini kayak nangis aja setiap hari itu kayak pengharapan, ya Allah kapan mau pulang. Setiap berangkat, setiap ke kamu ngaji, aku tuh suka nungguin bis Tasik Cikalong. Itu di pinggir jalan dekat jembatan. Ada yang tiba-tiba bis berhenti, mama pas ya enggak ada. Itu hampir setiap hari dilakukan di situ. Oh, jadi pulang sekolah agama ya, saking kangennya ke orang tua gitu kan. Itu kan soalnya ditinggal sama orang tua itu dari TK sampai SD. Dari TK sampai SD itu iya. Sekitar berapa tahun? Sekitar 6 tahun. 6 tahun ditinggal orang. Jadi kalau dibilang sekarang itu kayak yalah, aku dipertemukan sama orang tua, didekatkan sama orang tua itu baru sekarang gitu. Soalnya dulunya emang kita tuh benar-benar jauh gitu. Jadi dari situ tuh kayak setiap hari tuh ngarep ngomong kapan ya mau pulang. Nah, situ juga banyak tuh tekanan kayak, Kak, kamu tuh kayak orang gila atau apa sih nunggu di situ. Nah, kayak inget sih gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan mereka, nggak apa-apa, kayak wajar. Terus waktu itu kalau masalah hidup ya, kalian tuh pastinya punya kepahitannya masing-masing. Betul. Pastinya Kang Andi ngerasain pahitnya hidup, saya juga ngerasain pahitnya hidup. Gimana pengalamannya kita masing-masing ya? Iya. Waktu itu juga saya ngalamin makan, susah itu makan. Oke, kalau beras itu kita dapat. Nah, lauknya itu awal tuh makan terasi. Tahu terasi AA? Terasi AA, oke, terasi. Yang merah kuning itu, iya, terasi AA. Tahu. Awal tuh terasi AA 1 itu buat minimal 3 hari. Kadang kepake buat 1 minggu, itu buat lauk. Itu lauknya itu. Iya, lauknya itu terasi. Kita dapat
ikan japuh, tahu japuh atau peda. Oh iya peda. Oke. Ikan peda itu suatu kayak yang dapat daging atau apa gitu. Kayak Daging itu suatu kebanggaan gitu. Oke. Itu sih di situ dapat bully banyak banget, tapi emang di situ aku cuma nangis doang. Emang aku tuh benar-benar pendiam, itu emang gara-gara itu dulu. Benar-benar pendiam. Masuk MTs juga masih pendiam. SMA masih pendiam. SMA aku dapat bully juga. SMA kalau kalau SMP, kalau dulu kan aku MTS-nya kan pesantren di Tasik. Tapi semester 2 pindah karena waktu itu aku punya penyakit. Nah, harus berobat itulah. Iya, oke, paham. Jadi gitu. Jadi nggak terlalu, kalau MTS itu enjoy, enak, nyaman, soalnya anak-anak juga welcome gitu. Nah, waktu SMA itu benar-benar ngerasain ya Allah, mereka itu pandang fisik, materi, udah kayak sama otak. Emang aku tuh dulu tuh kayak adalah salah satu guru yang kayak gimana gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Waktu itu aku itu kayak direndahin, gimana ya, emang sebagian orang tahu ya kan, mama aku tuh jualan tuh di pasar. Kayak mereka tuh ngerendahin, tukang jualan pasar di pasar gini gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Sampai benar, kalau bulinya banyak ya di SMA, cuma ini satu aja. Iya. Satu aja. Waktu itu aku pernah suka tuh sama seseorang. Suka sama seseorang. Terus cetuk orang yang suka ngebully aku tuh tahu. Orang yang aku suka. Aku nggak ngumbar, tapi emang ada salah satu guru aku tuh yang membaca pesan kita, chatan kita gitu. Jadi dia tuh, ya Allah, ini nggak bisa gimana ya. Jadi semua orang tuh tahu gitu. Langsung dia tuh bilang, kamu tuh nggak ngaca diri gitu. Kamu tuh nggak ada apa-apa sama dia gitu. Ya aku juga tahu orang yang aku suka itu dia tuh pintar, benar-benar pintar. Aku juga, dia tuh pernah ikut lomba waktu itu pramuka, ke Tasik kalau nggak salah, ke Tasik. Itu tuh kata dia tuh juara gitu. Oh ya, banyak sih prestasinya, kayak waktu MTS dia, kata cerita dia itu juara umum gini. Di situ kayak, oh iya, waktu itu bully yang aku rasain pada saat itu, aku sampai bilang sama teman aku, Ci, oke, hari ini kita pahit, hari ini kita rasa sakit, kita tertekan, kita harus berubah nih masa depan kita. Pokoknya aku harus berpikir gimana caranya masa depan aku itu harus lebih baik. Pokoknya aku harus jadi orang yang sukses. Sukses dalam pikiran aku beda ya sama orang lain. Emang gitu. Pandangan sukses setiap orang pastinya berbeda-beda. Betul. Pokoknya aku harus jadi sukses, bukan sukses hanya dunia tapi di akhirat juga. Aku pengen di masa depan nanti, saat mereka lihat aku tuh, wah iya itu Ira, temen aku. Gitu. Aku pengen banget kayak itu. Karena waktu itu aku ngerasain aku tuh nggak diakui gitu. Aku tuh temen loh, masa iya sih harus terus dibully gitu. Soalnya ya kalau dibilang oke, kayaknya ada yang salah nih dari perilaku aku, dari sikap aku. Waktu itu ngerasa berarti dalam kehidupan aku yang salah, berarti dalam kehidupan aku yang harus diperbaiki. Jadi aku harus jadi orang yang sukses biar nanti nggak diakui sama mereka, gitu aja sih. Gitu. Apa yang dilakukan sekarang itu buat masa depan. Masa depan kita akan cerah jika kita dimulai dari sekarang gitu. Masa depan kita akan berubah jika kita rubah sekarang. Kalau dalam pandangan Kak Andi sendiri gimana tentang pernikahan? Apa yang harus Kang Andi siapin gitu? Kalau untuk masalah pernikahan sih, untuk pernikahan mana tuh? Pernikahan usia dini atau pernikahan mana? Pernikahan umum aja. Pernikahan umum. Kalau untuk pernikahan umum saya belum kepikiran, karena kenapa? Ya itu, kita harus benar-benar siap gitu. Entah itu ya untuk laki-laki, untuk saya pribadi lah intinya. Untuk saya pribadi ya, saya harus mempersiapkan setidaknya itu materi, kan? Itu yang paling utama.
yang harus siapkan itu materi, terus kesiapan diri lah gitu, kesiapan diri apakah kita udah siap untuk menjalani kehidupan ke depan gitu, untuk membimbing istri kita ke depan gitu ya, entah itu masalah duniawi atau mungkin akhirat gitu, kita harus siap di situ gitu. Nah di sini saya kayak belum kepikiran gitu, soalnya kayak saya belum siap di situ gitu. Nah yang ketiga menurut saya sih saya kayaknya harus mengejar cita-cita dulu. Jadi yang kedua itu saya nggak kepikiran karena saya harus mengejar cita-cita dulu gitu. Itu sih, saya harus terkejar cita-cita dulu, sudah terkejar cita-cita dan ya sudah siap semuanya gitu. Nah baru maupun itu umur saya 30 tahun, mau umur saya 31, mau umur saya 28, itu bodo amat. Saya tidak mempedulikan umur. Yang saya pedulikan adalah kesiapan diri saya pribadi. Itu Berarti sih untuk pengen kayak Rasulullah sama Siti Aisyah. sekitar begitulah gitu. Terus tadi kata Kang Andi masih bingung dengan finansial. Sebenarnya sih kalau ini ya, finansial itu nggak terlalu kita ribetin. Asal kita yakin sama Allah. Karena Allah yang ngasih rezeki sama kita yakin aja gitu. Tapi keyakinan juga harus diiringi dengan ikhtiar. Dengan ikhtiar, betul. Ikhtiar. Jadi kalau masalah finansial kita yakin sama Allah dan kita juga berusaha gitu. Itu sih yang, tapi di sini tuh kalau masalah pernikahan mereka tuh yang dipikirannya itu bukan kehidupan setelahnya, tapi kehidupan saat pernikahan. Iya. Soalnya pada saat pernikahan itu kayak resepsi kayak gitu, itu kan membutuhkan biaya yang sangat amat besar gitulah ya, emang iya gitu. Jadi, yang jadi pertimbangan gitu buat mereka. Jadi intinya sih kalau menurut aku sendiri ya, aku ini impian terbesar dalam pernikahan aku ya. Iya. Aku sih nggak nuntut dia buat resepsi besar-besaran atau gimana gitu untuk nanti. Aku pengen pernikahan secara Islami gimana, sesuai syariat aja gimana gitu. Terus kayak sekarang pengennya itu udah kalau kita punya uang besar banyak, kita nggak perlu resepsi yang besar-besaran kayak gitu. Kita tabung aja buat nanti kehidupan setelahnya gitu aja sih. Jadi terima kasih Teteh karena sudah waktu sudah menunjukkan jam 8 kurang gitu ya. Jadi terima kasih buat Teteh, sehat selalu Teteh dan sukses selalu Teteh. Ya terima kasih sudah datang ke channel Asli Sunda 2. Dan untuk kalian ya itulah, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Yuk, salam Sunda, sampurasun.